Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sutrisno. Perkenalkan kami dari kelompok K Dasar-Dasar Manajemen. Berikut presentasi perusahaan yang kami buat beserta analisanya. Analisa lingkungan internal dan eksternal. Di dalam perusahaan K-Food, internalnya akan sangat mementingkan karyawan dan juga produk yang akan kita sajikan kepada konsumen. Di K-Food, kita yakin dan percaya diri dengan produk yang akan kita hasilkan untuk memiliki cita rasa yang nikmat, walaupun akan dikelola tanpa bumbu yang tinggi kalori. Dikarenakan target market kita yang merupakan para pejuang diet. Lalu kita akan memiliki chef-chef yang ahli dalam mengelola makanan sehat, sehingga makanan dijamin sehat namun tetap nikmat. Lalu produk yang kita jual memang akan sedikit lebih mahal dari harga pasaran karena kita akan memakai bahan-bahan yang bermutu. K-Food ini akan menggunakan metode model McKinsey 7S, yaitu yang pertama ada strategi. Kita, K-Food, akan berinovasi dalam membuat menu agar menarik dan berbeda dengan makanan diet lainnya yang cenderung membosankan dan itu-itu saja menunya. Lalu ada struktur. Di K-Food, kita akan memiliki struktur yang jelas, seperti memiliki leader atau kepala di setiap divisinya masing-masing, sehingga pekerjaan akan lebih teratur dan terorganisir. Lalu ketiga ada sistem. Jadi K-Food kita akan memiliki manajemen kontrol terhadap makanannya yang akan di-serve ke konsumen sehingga kita menjaga mutu dan kualitas makanan kita. Lalu keempat ada style. K-Food akan menjunjung style kerja yang berintegritas dan terbuka satu sama lain di antara pekerjanya, sehingga sesama karyawan akan saling mendukung dalam pekerjaannya dan bisa saling membantu. Lalu ada staff. Di K-Food, kita akan membutuhkan koki ataupun staff yang berkualitas tinggi, sehingga kita akan bisa menyaring dan membuka rekrutmen dari setiap tahunnya, lalu melakukan penilaian tahunan terhadap karyawan-karyawan kita. Lalu ada skill. K-Food akan mengedepankan dan memerlukan skill chef yang memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola bahan-bahan masakan, sehingga dapat mengolah bahan makanan itu sehingga menjaga mutu protein dalam makanan kita. Lalu yang terakhir ada share value. Dalam lingkungan K-Food, kita akan memiliki nilai penting dalam perusahaan kita yang akan kita pegang, yaitu cintai kesehatan. Jadi produk yang kita akan hasilkan akan mengutamakan kesehatan dari makanan itu, tetapi juga memiliki cinta di dalam setiap produk yang kita hasilkan. Perancangan struktur organisasi. K-Food Catering adalah perusahaan dalam pelayanan jasa dan menyelenggarakan produk catering khusus, menyediakan beberapa makanan khusus diet yang mempunyai karakteristik dan sentuhan personal sebagai ciri khasnya. Makanan khusus diet yang membedakannya itu makanan yang banyak didominasi oleh vegetarian dengan sayur-sayuran yang mempunyai kualitas yang segar dan baik. K-Food menyediakan makanan dan minuman yang mempunyai varian yang unik, sehat, dan menyegarkan. Dengan adanya teknologi, sangat memudahkan kita untuk melakukan sesuatunya dengan mudah. Misalnya, pemasaran yang dilakukan bersifat online, di mana setiap orang dapat memesan langsung melalui aplikasi yang kami buat. Struktur organisasi suatu perusahaan menggambarkan suatu hubungan tanggung jawab dan wewenang yang ada dalam suatu perusahaan. Selain itu, struktur organisasi juga menggambarkan pembagian kerja dari suatu aktivitas tertentu guna kelancaran usaha yang sedang dijalankan oleh suatu perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, K-Food juga memiliki pembagian tugas dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi yang cocok untuk K-Food adalah struktur organisasi fungsional. Berikut gambaran umum mengenai struktur organisasi fungsional tersebut. Budaya organisasi. Budaya organisasi membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan eksternal dengan mengadopsi nilai-nilai yang tepat untuk merespon peluang dan ancaman eksternal. Dalam prakteknya, budaya organisasi merupakan kesatuan internal dengan mendorong anggota organisasi untuk secara bersama-sama bekerja mencapai tujuan yang sama. Budaya organisasi yang dianut oleh K-Food adalah budaya iklan dan budaya market.
Budaya market merupakan pilihan tepat untuk K-Food karena budaya market memiliki fokus eksternal dan kecenderungan yang stabil. Budaya market juga perlu didukung oleh budaya klan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan bersahabat dan mengedepankan pengembangan SDM. Dua kolaborasi budaya ini mendorong K-Food untuk memiliki nilai dan kualitas untuk terciptanya pasar tersendiri dan dapat meraih loyalty customer. Perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting yang ada di dalam suatu perusahaan. SDM merupakan salah satu kunci yang menentukan perkembangan suatu perusahaan. SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Berikut perencanaan SDM dari perusahaan kami. Yang pertama ada juru masak, yang kedua ada manajer, yang ketiga ada staf dapur, yang keempat ada pramusaji, yang kelima ada foto atau video editor, yang keenam ada admin social media atau e-commerce, dan yang ketujuh ada pengantar barang atau kurir. Manajer bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengatur kegiatan yang menyajikan makanan dan minuman seperti saat di restoran, merencanakan dan memimpin kampanye promosi dari sebuah brand, produk, ataupun jasa dalam dunia digital, dan juga memimpin para ahli yang bekerja sebagai timnya. Yang kedua ada juru masak. Juru masak atau sering disebut dengan chef berfungsi sebagai yang menentukan dan menakar bahan-bahan masakan, memasak, melakukan eksperimen untuk menciptakan kreasi, resep atau hidangan baru. Selain itu, juru masak juga bertugas untuk mengawasi staf dapur. Staf dapur bertugas untuk memasak, mengikuti arahan dari juru masak, menyiapkan pesanan yang dipesan secara langsung maupun online. Pramusaji bertugas untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Pramusaji bertugas untuk menyiapkan pesanan konsumen. Yang kelima ada foto atau video editor. Dalam dunia digital marketing, tentunya perlu seorang yang ahli dalam bidang tersebut, terutama dalam hal mengedit foto atau video agar menarik. Hal ini bertujuan untuk menarik konsumen dengan iklan-iklan yang dipasang di sosial media. Selanjutnya ada admin social media. Admin social media bertugas berinteraksi langsung dengan konsumen. Admin social media bertugas untuk menjawab pertanyaan tentang produk yang ditanyakan oleh pelanggan. Admin social media juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan. Dan yang terakhir, ada kurir. Di zaman sekarang, banyak sekali yang menggunakan jasa pesan makanan online. Maka dari itu, pentingnya untuk sebuah perusahaan, terutama di bidang F&B, menyediakan jasa antar. Kurir bertanggung jawab untuk mengantar produk ke alamat tujuan dan memastikan alat makanan sampai dengan kondisi aman. Faktor yang mempengaruhi komunikasi. Pertama, authority struktur, di mana manajer memiliki wewenang tertinggi di dalam struktur organisasi. Manajer akan menjadi kepala dalam perusahaan yang berwenang memutuskan sesuatu. Adapun keluhan atau masukan dari berbagai divisi yang bisa disampaikan kepada manajer dari berbagai hal, bisa dalam lingkungan kerja maupun bisa mengenai perusahaan K-Food sendiri. Dengan ini, komunikasi terjalin secara akurat serta para karyawan akan terasa nyaman. Jika terjadi perselisihan antar divisi, kita akan menyampaikan kepada manajer sebagai pihak netral. Kedua, ada hierarki komunikasi. Di sini K-Food menjalani sistem hierarki komunikasi, di mana tiap divisi memiliki leader untuk mewakili pesan yang ingin disampaikan oleh para bawahan. Misalnya, seperti staf dapur memiliki keluhan bahwa dapur yang digunakan kekurangan siklus udara yang membuat dapur terasa lebih pengap dan panas. Di sini staf akan menyampaikan kepada juru masak dan juru masak akan menyampaikan pesan kepada manajer untuk mencari solusi bersama dari keluhan tersebut. Itu adalah bentuk dari hierarki komunikasi, di mana bentuk komunikasi terstruktur dan dapat menghargai keberadaan satu sama lain. K-Food sendiri mengimplementasikan komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja dengan membentuk lingkungan yang positif dan nyaman terlebih dahulu. Di mana poin ini yang terpenting, menjalankan komunikasi secara efektif.
Cara ini dapat tercapai dengan adanya perbincangan di luar konteks pekerjaan ketika sedang senggang ataupun istirahat. Juga dengan para leader yang memiliki sifat leadership yang baik sehingga para staf memberikan kepercayaan penuh kepada leader. Prinsip-prinsip etika dalam KIFOT. Yang pertama itu adalah prinsip kejujuran, jujur dalam segi kualitas dari KIFOT. Yang kedua adalah jujur dalam mendeskripsikan makanan yang ada di KIFOT. Nah, prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua itu ada prinsip keadilan, berperilaku adil ke setiap konsumen yang memesan KIFOT. Nah, prinsip keadilan juga ini menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak. Yang ketiga itu ada prinsip integritas moral, yaitu menghormati konsumen dan tidak membeda-bedakan. Prinsip integritas moral ini juga merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Yang keempat itu ada prinsip saling menguntungkan. Nah, saling menguntungkan memberikan keuntungan satu sama lain.